dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat baru. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga dengan iman nyatakan, aku tidak khawatir, apapun di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan percaya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang salah. Sekali lagi katakan, percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal. Katakan inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal. Katakan percaya.
Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang, sekali lagi katakan percaya. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal, katakan inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal, katakan ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amat baik. Saya katakan ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, amat baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amat. Sekali katakan Tuhan Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amat baik bagiku, amat baik bagiku, amat baik bagiku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama naikkan syukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji Tuhan. Selamat kembali ibu saudara. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kasih Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Sekali nyatakan Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya adamu. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, sekali lagi dengan iman nyatakan Tuhan, kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujiku percaya. Aku percaya ada kami percaya. Aku percaya ada mujizat. Tiada masa kami percaya Tuhan. Awal yang ajaib, awal yang besar Tuhan. Tiada batakan nama sana yang kami percaya. Tiada batakan nama yang tiada basana yang masa. Tiada yang mustahil bagimu. Awal yang besar, awal yang ajaib. Tiada bara mayamu. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anakmu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supernatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh,
supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai tetap mengasihi. Dari dalam gelap akan terbit terang, bagian yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Firman Allah berkata, sehabis gelap pasti akan terbit terang. Karena Allah sendiri yang telah berfirman demikian, maka ini berarti sudah pasti. Dari dalam gelap pasti akan terbit terang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betapapun gelap masalah, betapapun gelap tantangan, betapapun gelap kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, betapapun gelap kesulitan keuangan, masalah rumah tangga, hubungan yang retak, betapapun gelap tantangan orang jahat, persaingan, kegagalan, kemandulan, kesepian, tidak ada teman, kecanduan, ketagihan, keterikatan, dan sebagainya yang dihadapi, dari dalam gelap akan terbit terang. Sebab Tuhan yang mengatakannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, biar tidak tahu bagaimana caranya, dari dalam gelap akan terbit terang, sebab Allah yang telah berfirman. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Allah berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi bila firman Allah mengatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, itu berarti sudah pasti akan terjadi. Dari setiap kegelapan akan terbit terang. Dari setiap kegelapan masalah akan terbit terang. Dari setiap kegelapan tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan keuangan, masalah rumah tangga akan terbit terang. Dari setiap kegelapan hubungan yang retak, orang jahat, persaingan, kegagalan, kemandulan, kesepian, tidak ada teman, pengangguran, kecanduan, ketagihan, keterikatan, dan sebagainya akan terbit terang. Cepat atau lambat, bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari setiap kegelapan akan terbit terang bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Biar lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu, tetapi akhirnya datang juga firman Tuhan yang berkata, oleh sebab itu bagikanlah negeri ini
kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Jadi bila firman Allah berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini pasti akan terjadi, dari dalam gelap akan terbit terang. Dikatakan mengenai Abraham, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bila ini menjadi keputusan Anda terhadap janji Allah, Anda tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk tetap percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini pasti akan terjadi. Dari dalam gelap akan terbit terang. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya pengalaman yang positif saja, tetapi juga semua pengalaman yang negatif, baik itu dosa dan kejahatan orang lain, maupun dosa dan kejahatan diri kita sendiri, kebodohan kita, kelalaian kita, dan sebagainya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang penting bukan apa yang terjadi pada kita, baik atau jahat, menyenangkan atau tidak menyenangkan, nyaman atau tidak nyaman, positif atau negatif. Yang penting adalah apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bila kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan pakai semua yang kita alami, baik atau jahat, menyenangkan atau tidak menyenangkan, nyaman atau tidak nyaman, positif atau negatif, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bila kita memutuskan bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka seperti Yusuf, kita pada akhirnya akan bisa menyaksikan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Firman Allah berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina,
dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub adalah seorang yang kaya, bahkan terkaya di sebelah timur. Bagi beberapa orang, Ayub adalah laki-laki idaman, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tajir lagi. Ternyata walaupun Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, dalam sekejap Ayub kehilangan segalanya. Semua hartanya habis. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ternyata walaupun Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, dalam sekejap Ayub kehilangan segalanya. Semua anak-anaknya meninggal. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandaknya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Inilah tanggapan Ayub terhadap kemalangan yang menimpa dirinya dengan tiba-tiba. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di tengah-tengah kegelapan penderitaannya, Ayub tetap mengasihi Tuhan dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Ketika kemudian Ayub sendiri sakit amat sangat, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah-tengah kegelapan penderitaannya, Ayub tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi. Maka apa yang terjadi? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Bila kita mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan, walau kita harus menghadapi banyak penderitaan, maka Tuhan akan membuat hidup kita pasca penderitaan lebih diberkati,
lebih mulia daripada hidup kita sebelumnya. Bila kita mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan, walau kita harus menghadapi banyak penderitaan, maka pada waktu Tuhan kita akan mengalami penggenapan firman Allah yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bila kita mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan, walau kita harus menghadapi banyak penderitaan, maka pada waktu Tuhan kita akan mengalami penggenapan firman Allah yang berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Di mana saja saudara berada, atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakana makasadato, kakana makasadato, kakana makasadato, kakana makasadato. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Karena Allah sendiri yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ini pasti akan terjadi. Dari dalam gelap pasti akan terbit terang. Betapapun gelap masalah, tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan keuangan yang dihadapi, betapapun gelap masalah rumah tangga, hubungan yang retak, gangguan orang jahat, persaingan, kegagalan, kemandulan, kesepian, tidak ada teman yang dihadapi, betapapun gelap, kecanduan, ketagihan, keterikatan, dan sebagainya yang dihadapi, dari dalam gelap pasti akan terbit terang. Ilialamo, kakana makapadato, kakana makapadato, kakana makapadato, kakana makapadato. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan, agar terhadap janji Allah kami tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apapun yang terjadi, tolong kami Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, tolong kami Tuhan untuk tetap mengasihi sesama. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa kami akan mengalami penggenapan janji Allah yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapa kami yang di sorga, kami percaya kami akan mengalami penggenapan janji Allah yang berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku kan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia. Sampai selamanya, katakan anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Yesus korban, Yesus korbanku. Kau ku tinggikan, penebus dan Tuhan. Sekali lagi katakan, kau ku tinggikan, ku tinggikan, oh anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Mari sekali lagi katakan, kau ku tinggikan, kau ku tinggikan, oh Yesus korban, Yesus korbanku. Terima kasih Tuhan. Kau ku tinggikan, penebus dan Tuhanku. Kau ku tinggikan, kau ku tinggikan, anak domba Allah. Dan ku sujud
kapana Kami sembah kari Engkau alamu. Tuhan. Iri alamu hari alamu. Kami sembah Engkau Ini alamu Tuhan. hari alamu. Anak Iri alamu domba kapana Allah. kapana Kami kari sembah Engkau alamu. Tuhan. Kami Alamu tinggikan. hari alamu. Engkau Iri baik alamu kapana Tuhan. kapana Engkau kari baik alamu. Tuhan. Iri alamu Kami hari sembah alamu. Engkau Tuhan. Alamu hari alamu. Anak domba yang Iri alamu. dikorbankan. Iri alamu hari alamu. Inakala musuh yang Alamu hari alamu. kami sembah Iri alamu hari alamu. kami sembah Engkau Alamu hari Tuhan. alamu. Kami percaya Akar alamu kapana Engkau kari yang alamu menebus hari alamu. kami. Iri Kami alamu bersyukur, hari alamu. kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu.
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Dirialamu kakanama kapanda karyalamu. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Kami mohon Tuhan agar Engkau menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya memohon kesembuhan daripada-Mu. Kami minta mujizat kesembuhan Tuhan Yesus dialirkan sekarang ini kepada setiap anak-anak-Mu yang membutuhkannya. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya memohon pertolongan Tuhan sekarang ini. Kami mohon bagi yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat setiap anak yang sedang sekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapa kami di sorga, tolonglah mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami juga berdoa bagi yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu,
roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan menutup menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan menutup menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi email gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati.
Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Ku rindukan hadirat-Mu Tuhan, disitulah Kau selalu berfirman, sukacita tuntunan Kau berikan, hadirat-Mu Tuhan pencet perlindungan. Ku rindukan hadirat-Mu Tuhan, disitulah Kau selalu berfirman, sukacita tuntunan Kau berikan, hadirat-Mu Tuhan benteng perlindungan. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera besar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera besar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.